pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai cetak biru untuk membuat masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua orang. Nah, SDGs diadopsi dari tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Setiap SDGs memiliki tujuan yang spesifik untuk dicapai dalam waktu tertentu. Nah, di sini kelompok kami akan membahas 3 dari 17 tujuan SDGs. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Di sini kelompok kami akan melakukan perbandingan dengan 3 negara. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Brunei Darussalam, yang ketiga ada Myanmar. Pertama, kami akan membahas data SDGs dari negara Indonesia. Kemiskinan ekstrim di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,3%. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33%, yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36%. Angka kemiskinan 9,3% ini merupakan angka terendah dalam kurun tahun waktu 10 tahun terakhir. Persentase penduduk miskin ekstrim di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%, berhasil turun menjadi 0,29% pada Maret 2023 sebesar 1,12%. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kewajiban yang meliputi pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi, yaitu kelompok atau program kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai kebijakan strategis seperti Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P2KE yang memprioritaskan 212 kabupaten atau kota. Program bantuan sosial seperti PKH, KIS, dan KIP dirancang untuk meringankan beban masyarakat miskin. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pembangunan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses layanan penting. Upaya ini didukung oleh sinergi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program. Peran hukum internasional dan SDGs dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Sebagai anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk menghapus kemiskinan dalam semua bentuknya pada tahun 2030. Prinsip dan kerangka hukum internasional, SDGs menyediakan kerangka global yang membantu negara-negara untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi kemiskinan. Nah, membangun kebijakan yang inklusif berdasarkan data dan indikator global, kerjasama global Indonesia juga menjalin pembayaran dari lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan Asian Development Bank untuk mendukungnya program pengatasan kemiskinan. Nah, selanjutnya membahas kesetaraan gender di Indonesia. Indeks ketimpangan gender atau IKG Indonesia 2023 adalah 0,447, turun dari tahun sebelumnya. Dengan kesetaraan gender mencapai 69,7%. Meski ada peningkatan dalam representasi perempuan, kekerasan berbasis gender dan hambatan seperti peraturan diskriminatif dan budaya bisgender masih menjadi tantangan. Upaya perbaikan hukum, edukasi, dan data diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang adil dan merata. Upaya perbaikan hukum, edukasi, dan data diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang adil dan merata. Peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan gender di Indonesia dengan membuat program-program seperti peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera P2WKSS yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di wilayah perdesaan.
seperti dibuatnya pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonominya. Hukum internasional mendukung kesetaraan gender melalui SDGs yang menargetkan penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Indonesia sebagai anggota PBB wajib melaporkan kemajuan SDGs dan terkait pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Kesetaraan gender sementara UN Women dan UNPD mengawasi implementasinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Pada September 2023, suhu di Indonesia umumnya lebih tinggi dari rata-rata, dengan anomali tertinggi 2 derajat Celcius di Kapuas Hulu dan terendah min 0,6 derajat Celcius di Maluku Tenggara. Dibandingkan Agustus 2023, suhu meningkat tertinggi 1,3 derajat Celcius di Makassar dan menurun terbesar min 1,7 Celcius di Natuna. Pada Oktober 2024, suhu rata-rata mencapai 27,78 derajat Celcius dengan anomali positif 0,82 derajat Celcius tertinggi sejak 1981. Anomali maksimum 27 derajat Celcius di Larantuka dan minimum min 0,5 derajat Celcius di Maluku Tenggara. Dibandingkan September 2024, kenaikan tertinggi 1,5 derajat Celcius di Rote dan penurunan terbesar min 0,9 derajat Celcius di Minahasa Utara. Indonesia telah mengadopsi kebijakan seperti RAN GRK untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya rehabilitas lingkungan meliputi reboisasi dan perlindungan ekosistem kritis seperti lahan gambut dan mangrove. Melalui Dana Perubahan Iklim Indonesia atau ICCTF, pemerintah mendukung proyek mitigasi dan adaptasi iklim serta menjalin kerjasama internasional untuk penandaan Peran hukum internasional dan SDGs pada Paris Agreement bertujuan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan target 1,5 derajat Celcius melalui mekanisme NDC dan dukungan finansial untuk negara berkembang. SDG 13 mendukung kebijakan iklim nasional, adaptasi bencana, dan pendanaan iklim dengan kerjasama global melalui UNFCCC, COP, dan Green Climate Fund. Selanjutnya akan membahas data SDGs pada negara Brunei Darussalam. Yang pertama ada tanpa kemiskinan. Pemerintah Brunei Darussalam berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan penduduk melalui kebijakan yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan mobilisasi sumber daya secara efisien. Upaya pemberdayaan seperti program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan dilakukan untuk membantu kelompok rentan beradaptasi dan masuk ke dunia bekerja. Pemerintah juga mengakui perlunya sistem data terpusat untuk memantau dan mengevaluasi program secara efektif. Selain itu, penggunaan big data dan kemitraan dengan sektor non-pemerintah dinilai strategis untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Namun tantangan seperti keberlanjutan fiskal, populasi yang menua, dan pengembangan inovasi dalam sistem kesejahteraan sosial menjadi fokus utama untuk memastikan ketahanan jangka panjang. Peran pemerintah Brunei Darussalam dalam mengatasi kemiskinan di daerah Brunei Darussalam. Pemerintah Brunei melindungi sosial masyarakat melalui program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi. MCYS memimpin pengatasan kemiskinan dengan rencana 2020 sampai 2024. Sistem Kesejahteraan Nasional atau SKN sejak 2020 meningkatkan efisiensi bantuan termasuk integrasi bantuan sekolah pada 2022 dengan rencana menambah skema pensiun dan tunjangan cacat. Hukum internasional dan SDGs mendukung pengentasan kemiskinan melalui kerangka hukum dan pendekatan pembangunan holistik. Instrumen seperti UDHR dan ICS-SCR menjamin hak hidup bebas dari kemiskinan. Sementara SDGs 1 menetapkan target seperti pengurangan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial. Selanjutnya ada kesetaraan gender yang terjadi di Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam telah menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat. Namun, percepatan pencapaian Goals 5 masih diperlukan. Upaya yang diperuntukkan meliputi pelatihan kepemimpinan perempuan, penelitian untuk memperkuat perlindungan terhadap kekerasan perempuan, serta peningkatan tata kelola data gambar sesuai dengan standar internasional. Data terpilih menjadi kunci untuk mengatasi kesetaraan gender yang terjadi di Brunei Darussalam secara inklusif. Brunei juga terus memperkuat kapasitas di bidang keselarasan terhadap perempuan melalui kemitraan internasional dan regional. Brunei Darussalam menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui kebijakan, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan pendidikan yang setara. Perempuan didorong untuk berpartisipasi di berbagai bidang termasuk olahraga dan peningkatan keterlibatan dalam acara regional dan internasional. Selanjutnya ada peran hukum internasional dan SDGs bekerja sama untuk mendukung kesetaraan gender melalui kebijakan dan implementasi yang terintegrasi. Instrumen seperti CEDAW melindungi hak perempuan, sementara SDG 5 menetapkan target konkret seperti penghapusan kekerasan berbasis gender dan peningkatan partisipasi perempuan. Sinergi ini menghubungkan SDG 5 dengan tujuan lain seperti pendidikan dan pekerjaan layak dengan mempercepat tercapainya masyarakat yang lebih adil dan setara. Ada data perubahan iklim dari Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berkomitmen penuh terhadap aksi iklim global dengan mengembangkan strategi nasional seperti kebijakan perubahan iklim nasional dan pembentukan ASEAN Pusat Perubahan Iklim atau ACC. Negara ini menghadapi tantangan dalam mitigasi emisi GRK karena hambatan kebijakan kapasitas dan pembiayaan proyek seperti penyimpangan karbon dan kendaraan listrik atau EV menghadapi kendala teknis dan infrastruktur. Peran pemerintah Brunei Darussalam itu fokus pada adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, meski kontribusinya terhadap emisi GRK kecil. Negara ini menghadapi risiko seperti kenaikan permukaan laut dan erosi pantai. Rencana Adaptasi Iklim Nasional atau RAAN bertujuan untuk mengidentifikasi dampak iklim yang diprioritaskan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengembangkan infrastruktur dan solusi berbasis alam untuk memperkuat ketahanan negara. Selanjutnya ada peran hukum internasional dan SDGs dalam perubahan iklim di Brunei Darussalam. Nah, berperan sebagai strategis dalam menghadapi perubahan iklim. Instrumen hukum seperti UNFCCC dan Perjanjian Paris menetapkan komitmen global, sementara SDG 13 mengoperasionalkan tujuan tersebut melalui target spesifik seperti integrasi kebijakan, peningkatan kesadaran, dan pendamaan iklim. Selanjutnya kami akan membahas negara Myanmar. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu tanpa kemiskinan. Di negara Myanmar mengalami penurunan kemiskinan dari 48% pada tahun 2005 menjadi 25% pada tahun 2017. Tetapi memburuk setelah terjadinya kudeta di tahun 2021 dan pandemi COVID-19 pada tahun 2022 yang menjadi 46,3% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kemiskinan perkotaan melonjak dari 11,3% pada tahun 2019 menjadi 37,2% di pedesaan. Pemerintah Myanmar telah berupaya mengatasi masalah kemiskinan yang melanda sekitar 24% populasi. Menurut data Bank Dunia, upaya ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan sosial hingga pembangunan infrastruktur seperti 1. Pembangunan kebijakan sosial. Yang kedua adalah peningkatan akses pendidikan. Yang ketiga ada pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah dukungan untuk pertanian. Yang kelima adalah pemberdayaan ekonomi. Yang keenam kerjasama internasional. Yang ketujuh monitoring dan evaluasi.
Selanjutnya, peran hukum internasional dan SDGs melalui ICASGR mengatur kewajiban negara untuk mengatasi kemiskinan dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Myanmar diharapkan memenuhi kewajiban ini dengan sanksi internasional sebagai akibat pelanggaran. Kerjasama dengan PBB dan ASEAN penting dalam pengentasan kemiskinan. Sementara SDGs khususnya tujuan 1 memberikan panduan bagi Myanmar untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses pada layanan besar. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Myanmar menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan besar. Pada 2015, perempuan hanya mengisi 15% kursi parlemen. Dengan partisipasi politik rendah, meskipun tingkat literasi perempuan mencapai 86,9%, akses pendidikan di daerah pedesaan masih terbatas. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informasi dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Kesengajaan upah antara pria dan wanita tetap signifikan dan angka kematian ibu serta akses kesehatan terbatas terutama di daerah terpencil. Kekerasan berbasis gender tetap tinggi meskipun ada kesadaran dan undang-undang perlindungan yang mengimplementasinya sering lemah. Peran pemerintah Myanmar memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan gender melalui kebijakan dan program yang terencana. Langkah-langkah penting meliputi meratifikasi CEDAW, memperkenalkan program pendidikan inklusif, serta kampanye untuk mengubah norma sosial diskriminatif. Program pemberdayaan ekonomi perempuan seperti akses ke kredit dan pelatihan keterampilan juga penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya ada peran hukum internasional dan SDGs. Di Myanmar, kesetaraan gender menjadi isu global penting dalam dukungan hukum internasional dan SDGs. Instrumen seperti CEDAW mewajibkan negara termasuk Myanmar untuk menghapus diskriminasi dan melindungi hak perempuan, memberikan landasan hukum dan panduan untuk mencapai kesetaraan gender. Yang ketiga, ada data perubahan iklim di negara Myanmar. Myanmar sangat rentan terhadap perubahan iklim, menghadapi risiko tinggi seperti banjir, siklon, panas ekstrim, dan tanah longsor, terutama di daerah pesisir yang terpapar. Mayoritas penduduk yang tergantung pada pertanian perikanan dan kehutanan sangat rentan terhadap dampak iklim. Praktik lingkungan yang merusak seperti penebangan liar memperburuk kerentanan ini. Risiko perubahan iklim yang sistemik dapat menimbulkan dampak sosial, politik, dan keamanan yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional. Selanjutnya ada peran pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar mengembangkan kebijakan lingkungan yang terintegrasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan iklim. Upaya ini melibatkan pemangku kepentingan, edukasi publik, dan investasi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, sambil mendorong teknologi hijau dan efisiensi energi yang mendukung keberlanjutan. Peran internasional dan SDGs. Hukum internasional memberikan kerangka untuk kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan Perjanjian Paris sebagai instrumen utama mengikat negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC menyediakan platform untuk negosiasi dan kolaborasi dengan pertemuan COP untuk membahas kemajuan SDGs, khususnya tujuan 13, mendorong tindakan terhadap perubahan iklim, sedangkan tujuan 7 dan 15 mendukung energi bersih dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan. Nah, kesimpulan yang kami tarik dari perbandingan implementasi SDGs terkait kemiskinan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim di Indonesia, Brunei Darussalam, dan Myanmar adalah bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan dibandingkan kedua negara lainnya. Hal ini didukung oleh kebijakan yang terstruktur dengan baik serta indikator pencapaian yang jelas yang mempermudah evaluasi dan pelaksanaan program dalam ketiga aspek tersebut. Baik
Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai perbandingan SDGs dengan 3 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim di 3 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Myanmar.